Haji Muhammad Sanusi, yang saya hormati DPRD Kabupaten Malang, Bapak Busilan, Bapak Ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga rekan-rekan dari owner sound system, Mas Bri, Mas Blisat, Mas Rizwanda, dan jadi kan siapa Mas? Bro. Bapak Ibu semua, pada malam hari ini sampean seneng ora? Bahagia ora? Bahagia. Bah, izin melaporkan untuk tahun ini Karnaval di Kaliasri, tema kita yaitu budaya. Artinya apa? Jadi semua peserta kita wajibkan untuk memakai kostum budaya. Yang ini Bali, berikutnya ada Dayak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Biar warga kita yang belum tahu budaya Dayak itu seperti apa, budaya Bali itu seperti apa, momen-momen seperti ini kita bisa menyampaikan secara langsung biar warga tahu tentang budaya kita. Di sini juga perlu saya sampaikan untuk warga Kaliasri khususnya dan warga sekitar pada umumnya, akhir-akhir ini kita semua tahu dan paham terkait kejadian yang viral di media sosial terkait kaitan dengan karnaval yang di situ ada sound system. Jadi saya berharap terutama untuk rekan-rekan media, kalau ada kegiatan karnaval, hal-hal yang positif terkait dengan karnaval tolong juga disampaikan lewat media. Karena apa? Kegiatan ini UMKM kita berjalan dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu manfaat dari kegiatan karnaval ini. Untuk itu, untuk warga Kaliasri khususnya, nanti kalau ada event-event karnaval lagi, kita sepakat pakaian tetap budaya. Setuju nggih? Setuju. Karena apa? Para masyarakat kita, para kiai kita sudah menyampaikan sound system itu halal. Yang diharamkan itu pengikut atau perlengkapan lain yang tidak sesuai dengan norma-norma atau budaya kita. Suatu misal, ambil contoh kayak dancer, saya tanpa rasa mengurangi rasa hormat saya kepada rekan-rekan yang profesi sebagai dancer, saya berharap biar nanti bisa halal semua terkait dancer, ya ada pada tempatnya. Karena apa? Hiburan tersebut kan tidak layak untuk disaksikan oleh anak-anak kita. Juga terkait sound, saya berharap kepada rekan-rekan sound yang hadir, yo didesain lah ambre berabu antar ngono piye. Umpama nanti regulasinya dibatasi 10 suatu misal. Ya Mas Bre, bagus kan? Yang penting regulasinya. Betul Pak Ibu nggih. Kula niku namung mikir ngeten Pak Bupati, Mas Bre, Mas Jemar, Pak Budi. Son ki nek iri-iri, nggih. Pertimbangan kula iki namung setunggal. Sing batasan buri dhewe ra krungu masalahe. Apa to ya? Tapi yo aja over. Jadi terukur mawon. Jadi tolong terutama kepada rekan-rekan media. Jadi ini saya kan kepala desa ya. Ini real terjadi. Wah, Pak Bupati, niki ibu-ibu niki, kula tak ngerti
Sing jalan niku. Bapak-bapake tak takoki. Sampeyan niki urunan piro? 1,5 juta, Pak. Lah kok lalangan. Lah bojoku lho, Pak. Ape didelok wong. Ya takkan moncak sing ayu ta. Ngoten nggih. Lah niku lho, Pak. Enggak terima. Apa maning kula sampai selfie. Lek ketara elek, aku wong lanang dikira kacang Jawa. Ngoten nggih. Leres ngoten. Lah niki, Pak. Apa? Saudara-saudara kita, iki wargane sampean semua, Pak. Wah, nggih napa mboten? Pak Bupati ini kan kombutannya AWBKP nggih. Yang jelas karena beliau kegiatan seperti ini bisa terlaksana. Terutama saya pesan kepada rekan-rekan yang YouTuber, ya YouTuber, sekali lagi jangan ketika para masyayikh kita beliau berfatwa ini halal, ini haram, bukan kewajiban kita ini. Maaf nggih, terutama kula wong sing setengah kafir ngeten iki. Jujur nggih, awake dhewe iso Al-Fatihah iku sing marahi sapa? Nggih napa mboten? Sing iso bedane bak karo tak niku sinten? Kan para masyayikh niku, para kiai-kiai niku. Jadi memang tugas beliau untuk menyatakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Ini karena tugas beliau. Kewajiban beliau menyampaikan ketika umatnya ini melakukan sesuatu hal dan itu melanggar norma-norma agama kita, pasti beliau akan membuat pernyataan bahwa ini boleh, ini tidak, ini haram, ini halal. Bukan kewajiban kita untuk membantah lapo haram, iki duit kowe dhewe. Saman harus ingat, sekali lagi saya sampaikan, awake dhewe iso Al-Fatihah nggih. Itu karena beliau. Rene mboten? Sekali lagi saya tegaskan kepada rekan-rekan terutama yang YouTuber ya. Jadi nek komentar hati-hati. Saya kira itu 1-2 kata yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, tak kasih pantun. Godong salam, godong jati. Yang jawab salam mudah-mudahan banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hormati Ketua DPRD Kabupaten Malang, para kepala dinas yang ikut hadir pada malam hari ini dari pemerintah Kabupaten Malang, dan Satpol PP dan yang lainnya. Hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang saya banggakan, Kepala Desa Gagu, ngomong yo Gagu, berserta Kepala Desa se-Kecamatan Kalipari, para perangkat desa, para pemilik son yang hadir dari berbagai daerah, ada dari Blitar, Mas Pri, dari mana? Jawa Tengah, Sulu, Mas Erumik, Mas
Budi dari Karangploso dan yang lainnya yang tidak bisa sebut satu persatu. Ada Mas David Bilisat, ada Mas Yoga Kaliasri dan lain-lain semuanya, serta para peserta karnaval yang saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama memperingati hari ulang tahun Desa Kali Asri yang ke-25. Waya Rabi lah ngomong Selawi. Tapi kepala desa gak oleh Rabi nih. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun ke-25 Desa Kali Asri, Kecamatan Kalipari. Mudah-mudahan masyarakatnya sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Tentunya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun di Kabupaten Malang. Ada istilahnya bersih desa atau tasyakuran. Coro Jawa ini bersih desa, coro Arabnya tasyakuran, coro Jawa selamatan, coro Arabnya ya selamat. Ya, karena doa kita setiap hari berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta selamat kepada Allah. Dan dalam selamatan desa ini umumnya adalah untuk menolak bala atau mengharap ridho Allah agar masyarakat desa diselamatkan dari segala musibah dan banyak rezeki. Itu konsepnya selamatan. Nah, selamatan itu pasti harus ada sajian bahasa Arab, gampangnya wong Jawa dadi sajen. Ya. Bahasa Arabnya sajen itu sedekah. Dan ini yang diajarkan Rasulullah, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah untuk nolak bala. Jadi orang yang sering sedekah insya Allah diselamatkan dari segala musibah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'a bil hasanati falahu asyra amsalihha. Sapa wong kang sedekah beramal baik 1 dibales ping 10. Maka yang sedekah jeruk situ untuk balesani 10 jeruk. Yang sedekah aqua atau mineral 1 nanti juga dibales ping 10. Yang sedekah hiburan juga dibales ping 10. Jadi semua dapat balasan dari Gusti Allah nanti di akhirat. Dan itu haknya pribadi-pribadi yang menjalankan ibadah kepada Allah. Dan Allah akan membalas perbuatan orang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil abid. Sapa wong kang nglakoni apik dibales apik, lek nglakoni elek ya dibales elek. Allah tidak akan pernah zalim pada hambanya. Maka untuk itu kepada warga Kali Asri, upayakan untuk berbuat yang terbaik kepada masyarakat, suka nyenengno masyarakat, suka memberi hiburan masyarakat, suka memberi sedekah pada masyarakat. Ini adalah salah satu perbuatan yang terbaik. Untuk itu kita sebagai umat beragama, khususnya warga muslim, taati fatwa-fatwa ulama untuk diikuti dan dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan ajaran syariat Islam di Indonesia.
Saya berharap polemik yang disampaikan Pak Kepala Desa untuk disikapi, dan kita tetap harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, persatuan dan kesatuan harus kita utamakan. NKRI harga, NKRI harga, NKRI harga. Jadi kebersamaan, saling menghargai, saling toleransi, itulah ajaran yang harus kita terapkan, kita amalkan bersama berdasarkan falsafah negara Pancasila, yaitu saling menghargai, saling menghormati kebudayaan masing-masing daerah, itu saling kita hormati. Maka dengan begini insya Allah Indonesia tetap jaya. Tidak ada gunanya kita berkonflik, beradu kekuatan, tapi pada akhirnya yang terjadi kehancuran seperti di berita-berita di TV maupun di media elektronik di di negara Timur Tengah selalu terjadi pertempuran dan permusuhan, pertikaian, perang, di mana-mana yang terjadi ada kehancuran. Jadi kita alhamdulillah negara kita sudah 80 tahun merdeka, Indonesia tetap bersatu, rakyatnya tetap guyup, gotong royong, saling membantu, dan inilah yang diharapkan oleh Rasulullah, kita untuk saling membantu. Maka ketika kita mau menolong sesamanya, Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Rasulullah bersabda, innallaha fil aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kita semua selama kita ini mau membantu sesamanya. Itu budaya gotong royong dengan wujud karnaval ini, saling membantu, saling urunan, dan saling memberikan kesenangan pada orang lain. Ini adalah bentuk saling membantu dan gotong royong yang dibudayakan oleh Bung Karno, proklamator Republik Indonesia, untuk kita lestarikan sampai saat ini. Dan saya yakin dengan gotong royong ini kebersamaan akan terwujud, kebahagiaan bersama akan terwujud, dan kita nikmati bersama dengan saling menghormati. Saya kira itu dari saya, karena jam 9 saya harus ada di Polres dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Mudah-mudahan Polri tetap mengayomi masyarakat dan Polri tetap menjadi abdi masyarakat. Terima kasih. Selamat hari ulang tahun ke-25 untuk Desa Kali Asri. Semoga Kali Asri tetap asri dan jaya, dan semoga bedengan wisata Kali Asri yang terbaik bisa lebih maju, rakyatnya sehat semua, tidak ada yang sakit, duitnya akeh kabeh koyok Pak Gagu. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin langsung undur diri.